Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesta Kumala Dewi, NPM S1D 018010. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PowerPoint yang telah saya buat mengenai modal perusahaan. Langsung saja. Jenis-jenis modal. Jenis-jenis modal itu ada dua. Yang pertama modal asing atau hutang, dan yang kedua modal sendiri. Modal asing atau hutang menurut Rianto adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara di dalam perusahaan tersebut. Modal tersebut merupakan hutang yang pada saatnya harus dibayar kembali. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan juga tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak terbatas. Dengan kata lain, modal sendiri merupakan modal yang dihasilkan atau dibentuk di dalam perusahaan atau keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Modal asing atau hutang terdiri dari tiga, yaitu hutang jangka pendek, hutang jangka menengah, dan hutang jangka panjang. Modal sendiri juga terdiri dari tiga. Yang pertama modal saham, dan yang kedua modal cadangan dan keuntungan. Lanjut. Hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek merupakan sebuah kewajiban keuangan suatu perusahaan yang harus dibayarkan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Umumnya kurang dari 1 tahun. Contoh, kredit dari penjualan, kredit wesel, dan utang pajak. Hutang jangka pendek yang menjadi daya tarik dan keuntungannya adalah waktu pelunasan yang relatif lebih cepat, yakni berdurasi antara 3 sampai 12 bulan. Pencairan biasanya relatif cepat, bunganya relatif rendah dan tetap. Dari keuntungan di atas, ada juga yang menjadi kelemahan hutang jangka pendek, yaitu cicilan yang besar. Hutang jangka pendek ini tidak cocok untuk modal bisnis sebab resikonya terlalu tinggi, karena seringkali membebankan cicilan besar yang mungkin tidak sebanding dengan jumlah keuntungan di awal penggunaan bisnis Anda nantinya. Lanjut, hutang jangka menengah. Hutang jangka menengah merupakan hutang yang memiliki jangka waktu lebih lama dari hutang jangka pendek, biasanya dalam jangka waktu 1-10 tahun. Contohnya, term loan dan leasing. Term loan merupakan salah satu jenis pembiayaan jangka menengah. Term loan ini biasanya disediakan oleh bank komersial, perusahaan asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan pemerintah, dan supplier perlengkapan. Dipandang dari biaya modalnya, term loan ini memiliki biaya yang lebih rendah daripada modal saham atau obligasi. Dibandingkan dengan hutang jangka pendek, term loan lebih baik karena tidak segera jatuh tempo dan peminjam memberi jaminan. Leasing adalah suatu kontrak antara pemilik aktiva dan pihak lain yang memanfaatkan aktiva tersebut untuk jangka waktu tertentu. Selanjutnya, hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban antara peminjam dengan syarat antara peminjam dan kreditor bersepakat bahwa pihak kreditor bersedia memberi pinjaman dalam jumlah tertentu dan peminjam bersedia membayar hutang secara periodik, berjangka, kredit, atau angsuran. Hutang jenis ini biasanya dilakukan dalam jangka waktu yang sangat lama, lebih dari 10 tahun. Biasanya, biaya pembayaran atau pelunasan hutang jangka panjang ini diperoleh melalui sumber-sumber dana yang bukan berasal dari kas perusahaan, yang biasanya termasuk ke dalam aktiva lancar. Untuk pelunasan hutang jangka panjang, biasanya menggunakan aktiva tidak lancar. Yang dimaksud dengan aktiva tidak lancar adalah aset atau kekayaan yang memiliki nilai waktu ekonomis yang cenderung relatif permanen atau jangka panjang, serta tidak akan mudah habis dalam sebuah periode cash flow operasional perusahaan selama 1 tahun. Modal sendiri yang terdiri dari modal saham. Modal saham merupakan jenis modal yang hanya terdapat dalam perusahaan yang berbentuk perseroan,
terbatas atau PT yang diperlukan dengan cara menerbitkan dan menempatkan saham-saham tersebut kepada pihak tertentu atau kepada masyarakat umum. Lanjut, modal cadangan. Modal cadangan adalah modal saham yang tidak dipanggil dari modal resminya. Modal ini dapat dipanggil dan digunakan dalam keadaan darurat, tetapi umumnya digunakan jika perusahaan mengalami likuidasi. Nah, likuidasi itu adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban sebagai akibat pembubaran suatu perusahaan oleh para likuidator. Likuidasi terjadi dalam perusahaan karena masalah finansial. Biasanya perusahaan mengalami kebangkrutan atau kerugian yang membuat perusahaan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dengan perusahaan yang tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya, likuidasi merupakan pilihan yang harus diambil. Selanjutnya, keuntungan. Keuntungan adalah suatu pendapatan yang melebihi modal yang dikeluarkan. Dengan adanya keuntungan akan memperbesar laba ditahan, yang akan berarti memperbesar modal sendiri. Lanjut, sumber modal. Sumber modal itu ada dua, yang pertama sumber modal internal dan yang kedua sumber modal eksternal. Sumber modal internal berasal dari setiap aktivitas ataupun kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang menghasilkan keuntungan. Beberapa sumber modal internal perusahaan yang dapat digunakan yaitu laba ditahan, akumulasi penyusutan, dan beberapa sumber modal lainnya. Selanjutnya, sumber modal internal. Sumber modal internal berasal dari pihak-pihak luar yang mau bekerja sama dengan perusahaan. Beberapa pihak yang seringkali digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan modal yaitu bank, koperasi, kreditur, supplier, dan pasar modal. Lanjut, modal kerja. Modal kerja adalah modal yang diperlukan perusahaan untuk membiayai semua kegiatan bisnis, sehingga bisnis dapat berjalan sesuai rencana sebelumnya. Ada 3 konsep modal kerja. Yang pertama, konsep kuantitatif, yaitu jumlah aktiva lancar atau yang sering disebut sebagai gross working capital atau modal kerja kantor. Yang kedua, konsep kualitatif, yaitu kelebihan atau selisih jumlah aktiva lancar terhadap kewajiban lancarnya. Yang terakhir, konsep fungsional. Konsep fungsional menekankan fungsi pada dana perusahaan untuk meraih laba atau pendapatan usaha pokok perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.